Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbih wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat a'azzani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena pada kesempatan malam ini kita dipertemukan oleh Allah untuk belajar menuntut ilmu syar'i. Semoga Allah berkenan memberikan untuk kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Kita lanjutkan pembacaan dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, 3 landasan utama, dan kita masih mempelajari landasan yang kedua, yaitu mengenal agama Islam. Agama Islam memiliki 3 tingkatan, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Dan kita masih mempelajari tingkatan yang kedua, yaitu tentang iman. Iman memiliki 6 rukun: iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada para rasul, iman kepada hari akhir, dan yang terakhir rukun iman yang keenam, iman kepada takdir. Antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir Allah, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Jadi takdir Allah itu menurut versi manusia ada 2 macam, ada yang baik, ada yang buruk. Namun kalau menurut perbuatan Allah, maka takdir-takdirnya tidak ada yang buruk. Semua takdir Allah itu pasti baik. Semua perbuatan-perbuatan Allah itu pasti mengandung hikmah, pasti mengandung keadilan, pasti yang terbaik. Namun menurut pandangan manusia, versinya manusia, takdir itu ada 2 macam. Ada yang baik, ada yang buruk. Yang baik adalah yang kita sukai atau yang sesuai dengan keinginan manusia. Manusia ingin mendapatkan kenikmatan, maka ditakdirkan oleh Allah dia mendapatkan kenikmatan. Dia mendapatkan kesehatan, ditakdirkan oleh Allah dia mendapatkan kesehatan. Ini takdir yang baik-baik. Adapun takdir yang buruk-buruk yang tidak diinginkan oleh manusia. Allah mentakdirkan seseorang mendapatkan musibah, dia ditimpa penyakit dan sangat sulit sembuhnya penyakit tersebut. Berobat kemana-mana juga tidak sembuh-sembuh juga. Ditakdirkan mungkin ada sebagian keluarganya yang meninggal dunia, atau orang yang paling dia cintai meninggal dunia. Ini takdir-takdir yang buruk. Baik, dan ini wajib kita imani karena ini merupakan rukun iman. Rukun iman yang keenam, iman kepada takdir baik maupun takdir buruk. Dan iman ini harus betul-betul kuat di dalam hati seseorang. Tidak boleh seseorang ragu-ragu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia wajib mengimani dengan iman yang jazim, iman yang paten. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Nah, di mana ketika ada orang ada keraguan sedikit pun terhadap dia ada keraguan terhadap takdir, maka dia bisa keluar dari agama Islam. Nah, keimanannya bisa hilang dari diri seseorang tersebut. Karena ini bagian dari rukun iman. Namanya rukun itu ketika dia tidak ada pada seseorang, maka tidak dianggap. Misalkan dikatakan rukun sholat, berarti dia harus ada di dalam sholat. Ketika salah satu saja rukunnya ditinggalkan, maka sholatnya tidak dianggap. Begitupun rukun nikah, ya, rukun nikah salah wajib semuanya harus ada rukun-rukunnya. Ketika salah satu saja rukun nikah tidak ada, maka pernikahannya tidak sah. Begitupun rukun iman.
salah satu saja rukun itu tidak ada, maka imannya tidak dianggap. Dia belum dikategorikan orang yang beriman. Dan ternyata ada orang-orang yang tidak percaya dengan takdir. Dan itu pernah terjadi di zaman sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Jadi di masa para sahabat itu sudah ada orang-orang yang memang tidak percaya takdir. Ini yang diistilahkan oleh para ulama dengan qadariyah. Ya, qadariyah itu orang yang tidak percaya takdir. Meyakini manusia yang menentukan takdirnya sendiri. Allah tidak tahu apa yang terjadi terhadap manusia atau seorang hamba. Seorang hamba itulah yang menentukan apakah dia bahagia, dia menderita, dia sukses, dia gagal, dia mendapatkan kekayaan, dia menjadi orang miskin. Itu manusia yang menentukan, manusia yang mentakdirkan nasibnya sendiri. Allah tidak ada campur tangan sama sekali. Nah, ini keyakinan yang keliru dan itu sudah ada sejak zaman para sahabat. Maka ada sebagian orang yang datang dari kota Kufah di musim haji, mereka bertemu dengan sahabat Ibnu Umar. Karena di zaman dahulu itu pertemuan kaum muslimin ya, antara orang awam dengan para ulamanya atau tabi'in dengan para sahabat, kesempatannya ketika musim haji. Karena biasanya mereka berkumpul di Mekah. Nah, di saat itu mereka bertemu dengan sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Lalu mereka tanyakan, ada di orang-orang kami atau orang-orang di kampung kami, mereka tidak percaya takdir. Apa kata Ibnu Umar? Katakan kepada mereka, Ibnu Umar bariun minhum. Ibnu Umar berlepas diri dari mereka dan agama mereka tidak sama dengan agamanya Ibnu Umar. Artinya apa? Ini sangat ekstrim. Mereka sudah keluar dari Islam. Agamanya tidak sama dengan agamanya Ibnu Umar. Ibnu Umar seorang sahabat yang sudah diakui. Ketika dia mengatakan mereka berlepas diri dari Ibnu Umar atau Ibnu Umar berlepas diri dari mereka, artinya mereka bukan orang Islam. Artinya Ibnu Umar mengkafirkan orang-orang yang tidak percaya takdir. Karena ini termasuk rukun iman. Ketika ada yang tidak percaya, berarti imannya tidak ada. Tapi walaupun para ulama membaginya, ada orang-orang yang memang sudah layak untuk dikafirkan, layak untuk keluar dari Islam, ada yang tidak layak ya, atau ada yang belum layak. Yang sudah layak itu yang dinamakan dengan Gulatul Qadariyah. Nah, Gulatul Qadariyah itu Qadariyah yang ekstrim. Nah, ini sudah keluar dari Islam. Baik. Disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, dan beriman terhadap takdir yang baik maupun yang buruk, ya, qadar dari bahasa Arab al-qadaru atau al-qadru. Jadi kalimat qadar itu dalam bahasa Arab yaitu ketentuan Allah yang berlaku bagi setiap makhluknya sesuai dengan ilmu dan hikmah yang dikehendakinya. Jadi ini beliau mendefinisikan apa itu qadar, apa itu takdir, yaitu ketentuan Allah yang berlaku bagi setiap makhluknya. Dan ketika Allah menentukan sesuai dengan ilmu dan hikmah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menentukan takdir-takdir hambanya itu 50.000 tahun. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, jaraknya 50.000 tahun menurut perhitungan kita, perhitungan di dunia, Allah sudah menentukan takdir seluruh makhluk-makhluknya. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha kataba maqadiral khalaiq bi 50.000 sanatin wa kana arsyu 'alal ma'." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencatat seluruh takdir-takdir makhluk-makhluknya bi 50.000 sanah, yaitu 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Wa kana arsyuhu 'alal ma', dan sesungguhnya arsy-Nya itu berada di atas air. Dan ini dijelaskan dalam banyak riwayat bahwa arsy-Nya Allah itu berada di atas air. Setelah langit ketujuh ada Sidratul Muntaha. Setelah Sidratul Muntaha ada air. Setelah air baru arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala.
dan jarak masing-masing itu adalah 500 tahun perjalanan. Ya, dari bumi ke langit pertama 500 tahun. Dari langit pertama ke langit kedua 500 tahun. Sampai ke langit ketujuh. Dari langit ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha 500 tahun. Dari Sidratul Muntaha ke air itu 500 tahun perjalanan. Begitupun dari air ke Arsy itu juga 500 tahun perjalanan. Baik, Allah sudah menciptakan atau Allah sudah menentukan takdir makhluknya 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan dalam hadis yang lain juga disebutkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam." Sesungguhnya yang pertama kali Allah ciptakan adalah al-qalam. Ini makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Ini yang dinamakan dengan pena takdir. Makanya pena ini sangat bermanfaat. Sampai Allah itu bersumpah dengan qalam, ya. Misalkan dalam surat Al-Qalam ada surat khusus namanya surat Al-Qalam, menunjukkan pena ini sangat penting. Salah satu pena yang sangat penting adalah penanya takdir, ya, pena yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala lahu, lalu Allah berfirman kepada pena itu, uktub. Faqala wa madza aktub. Allah berfirman, tulislah. Lalu pena ini menjawab. Jadi pena ini juga bisa berbicara. Seperti apanya, lisannya seperti apa, suaranya seperti apa, Allahu a'lam. Dia bertanya kepada Allah, wa madza aktub? Apa yang harus saya tulis ya Allah? Maka Allah berfirman, uktub maqadira kulli syai'in hatta taqumus saah. Catat takdir segala sesuatu. Jadi segala sesuatu diperintahkan oleh Allah untuk ditulis oleh pena tersebut. Hatta taqumus saah, sampai tegaknya hari kiamat. Jadi sejak pena ini diciptakan lalu diperintahkan untuk mencatat, sejak itu pena ini menggores, mencatat seluruh takdir makhluknya Allah sampai terjadinya hari kiamat. Masya Allah, kayak gimana pena ini menulis semua takdir hambanya. Bahkan daun yang jatuh saja itu sudah dicatat oleh pena tersebut. Gimana tintanya, ya. Baik, ini pena yang luar biasa yang bagian menulis takdir seluruh makhluk. Baik. Lalu di sini dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, beriman terhadap qadar atau takdir mengandung 4 unsur. Ini yang disebut dengan rukun takdir. Takdir itu sendiri punya rukun, dan rukunnya ada 4. Yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah al-kitabah, yang ketiga al-khalq, ya, al-masyiah, ya, yang ketiga al-masyiah, yang keempat adalah al-khalq. Al-ilmu adalah ilmu pengetahuan, yang kedua al-kitabah, yaitu pencatatan, yang ketiga al-masyiah, yaitu kehendak Allah, yang keempat adalah al-khalq, yaitu penciptaan. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika mentakdirkan sesuatu, maka Allah sudah mengilmui. Dan Allah itu maha sempurna segala sesuatunya, termasuk ilmunya Allah itu sempurna. Maka apapun yang berkaitan dengan makhluknya itu Allah sudah mengetahui. Allah sudah mengetahui kalau misalkan hamba ini dia akan memilih jalan kebenaran. Sebelum Allah menciptakan orang ini 50.000 tahun yang lalu, Allah sudah tahu orang ini bakalan milih jalan kemana. Dia jadi orang Islam atau dia jadi orang kafir. Orang ini mau memilih jalan ke surga atau orang ini dia memilih jalan ke neraka. Allah sudah tahu. Maka Allah tidak pernah berbuat zalim, ya, karena Allah mentakdirkan sesuatu itu adalah sesuai dengan pilihan hamba tersebut. Dan memang Allah punya hak mutlak untuk mentakdirkan segala sesuatu. Dan kita sebagai makhluknya tidak akan bisa protes, ya, dengan segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalkan seorang budak, ada budak yang dimerdekakan oleh majikannya, ada yang tidak dimerdekakan oleh majikannya.
Maka budak yang tidak dimerdekakan ini dia tidak bisa protes kepada majikannya. Kenapa? Yang ini dimerdekakan, yang saya tidak dimerdekakan. Dia tidak bisa protes. Kenapa? Dia budak. Apalagi kita sebagai hamba, kita sebagai hambanya Allah, ciptaannya Allah, makhluknya Allah, dikuasai oleh Allah. Tidak ada sedikit pun wewenang untuk protes segala keputusan Allah Subhanahu wa taala. Namun segala keputusan Allah itu mengandung hikmah, mengandung keadilan. Allah tidak pernah zalim. Allah memutuskan sesuatu itu tidak pernah semena-mena, tidak pernah zalim. Bukan seperti sebagian manusia atau sebagian para raja yang mentang-mentang dia berkuasa, dia memutuskan semena-mena. Nah, itu manusia. Kalau Allah Subhanahu wa taala, walaupun Allah kuasanya meliputi segala sesuatu, kekuatannya adalah kekuatan yang sempurna, namun Allah tidak semena-mena. Semua perbuatannya mengandung hikmah dan juga mengandung keadilan. Baik. Jadi yang pertama, unsur takdir yang pertama adalah al-ilmu, yaitu mengetahui. Beriman bahwa Allah mengetahui segala sesuatu secara rinci dan global sejak zaman dahulu dan azali, baik yang berhubungan dengan perbuatannya maupun perbuatan hambanya. Nah, ini wajib kita imani bahwa Allah itu memiliki ilmu tentang segala sesuatu sejak azali, sejak sebelum adanya makhluk, ya, sebelum pena ini Allah ciptakan, Allah sudah mengetahui. Allah sudah tahu tentang segala takdir atau segala makhluk-makhluknya. Perbuatan-perbuatan makhluknya, termasuk perbuatan-perbuatannya Allah sendiri juga Allah Maha mengetahui. Kedua adalah al-kitabah, yaitu pencatatan. Setelah Allah mengetahui seluruh takdir hambanya, Allah memerintahkan pena untuk menulis. Ini hadis yang tadi kita baca, kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ardi bi 50 alf sanah. Allah menciptakan takdir-takdir seluruh makhluknya sebelum penciptaan langit dan bumi 50.000 tahun. Ditulis yang besar, yang kecil, yang global, yang terperinci, semuanya ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah ditulis, maka disimpan di tempat yang sangat aman, tempat yang terjaga, terpelihara dari perubahan, dari pergantian. Artinya tidak ada yang bisa merubahnya sedikit pun, yang disebut dengan Lauhul Mahfuz. Jadi setelah Allah memerintahkan pena untuk menulis, maka pena ini mulai menulis semua takdir makhluk-makhluk Allah sampai hari kiamat. Kemudian selesai, maka disimpanlah tulisan tersebut di Lauhul Mahfuz. Sehingga ada sebuah ungkapan, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Ya, ini juga terdapat dalam hadis perkataan Rasulullah. Beliau mengungkapkan rufi'atil aqlam, pena sudah diangkat. Artinya pena sudah tidak menulis lagi, tidak ada perubahan sama sekali. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, lembarannya sudah kering, alias tintanya itu sudah kering. Kalau tintanya masih basah di zaman dahulu misalkan yang pakai tinta celup masih bisa digeser-geser, masih bisa dihapus. Tapi kalau tintanya sudah kering, itu otomatis tidak bisa dihapus lagi. Ya, kalau mungkin zaman sekarang ada tip X ya, yang bisa buat menghapus tinta, bukan hapus tapi untuk menambal itu. Ini mengungkapkan bahwasanya takdir ini sudah tidak bisa dirubah lagi. Dan memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak akan merubahnya sama sekali. Namun kadangkala catatan takdir ini ada yang disimpan di Lauhul Mahfuz, ada catatan yang dipegang oleh para malaikat. Jadi ada malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk menulis takdir makhluk. Dan ini dibocorkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian takdir makhluk yang ada di Lauhul Mahfuz Allah bocorkan kepada malaikat, lalu Allah perintahkan untuk malaikat untuk menulis takdir makhluk-makhluknya tersebut. Baik.
Makanya disebutkan Lailatul Qadar, ya. Kenapa dinamakan malam Al-Qadar? Karena pada malam tersebut malaikat menulis takdir selama 1 tahun. Jadi takdir setiap manusia atau setiap makhluk selama 1 tahun itu ditulis oleh malaikat pencatat takdir, ya, selama 1 tahun. Dan ada juga yang ditugaskan untuk menulis takdir manusia ketika manusia itu selesai ditiupkan ruhnya di dalam janin seorang ibu. Ketika di usia 120 hari, lalu Allah meniupkan ruh, atau Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh kepada janin tersebut. Lalu Allah perintahkan untuk mencatat berapa perkara? 4 perkara. Bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun au sa'idun. Dia diperintahkan untuk mencatat rizkinya, sudah dicatat ketika dia sejak di dalam rahim ibunya. Kemudian ajalnya, umurnya sudah dicatat. Kemudian amalannya juga sudah dicatat. Dia akan melakukan amalan apa saja. Kemudian apakah dia menjadi orang yang bahagia maupun dia menjadi orang yang menderita. Ini sudah ditakdirkan di dalam perut ibu masing-masing. Dan bisa jadi ini berbeda dengan takdir yang ada di Lauhul Mahfuz. Ya, jadi ada takdir yang ditulis oleh malaikat berbeda dengan takdir yang ada di Lauhul Mahfuz. Ya, misalkan Allah memerintahkan malaikat untuk catat takdir umur hambaku ini 40 tahun. Maka malaikat mencatat di catatannya malaikat umurnya 40 tahun. Tapi sebetulnya di Lauhul Mahfuz yang tercatat adalah 60 tahun. Tapi Allah perintahkan kepada malaikat untuk mencatat hanya 40 tahun saja. Lalu dalam perjalanannya Allah mentakdirkan orang ini melakukan amalan-amalan sehingga umurnya ditambah, umurnya diperpanjang. Maka Allah perintahkan untuk menambah umurnya. Misalkan dia menyambung silaturahim, ya umurnya 40 tahun, tapi dia ternyata menyambung silaturahim, suka menyambung silaturahim, maka Allah perintahkan lagi kepada malaikat tambah umurnya ini menjadi 60 tahun. Nah, ini sekarang sudah sesuai dengan yang ada di Lauhul Mahfuz. Nah, itu umur yang sebenarnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala punya kuasa untuk memerintahkan kepada malaikatnya untuk mencatat umur hambanya, dan kadangkala yang diperintahkan itu tidak sesuai dengan yang ada di Lauhul Mahfuz. Maka seorang ketika memahami dalil tentang menyambung silaturahim itu akan menambah ataupun membuat umur semakin panjang, dia tidak bingung. Kenapa? Karena maksudnya seperti itu. Ya, jadi bukan yang di Lauhul Mahfuz yang ditambah, tapi yang di catatannya malaikat yang ditambah. Nah, itu yang senada juga dengan ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa doa itu bisa merubah takdir, ya. Maksudnya apa? Takdir yang ada di catatannya malaikat, ya. Adapun yang di catatannya yang disimpan oleh Allah di Lauhul Mahfuz itu hanya Allah saja yang tahu, tidak ada satupun yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adapun dalilnya tentang pencatatan takdir ini dalam Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, "Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samawati wal ard, inna dzalika fi kitabin, inna dzalika 'ala Allah yasir." Apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi? Bahwasanya yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab, ya. Jadi Allah mengetahui apa saja yang ada di langit maupun yang ada di bumi, dan itu berada di dalam kitab, ya, tercatat di dalam kitab, yaitu Lauhul Mahfuz, dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50,000 sanah." Ini yang tadi kita sebutkan. Kemudian yang ketiga, rukun takdir adalah beriman bahwa semua yang ada di alam tidak ada kecuali atas kehendak Allah, baik yang berhubungan dengan perbuatannya atau perbuatan makhluknya.
Nah, ini wajib kita imani bahwa termasuk iman kepada takdir adalah iman kepada kehendak Allah. Jadi Allah itu memiliki masyiah, kehendak. Jadi Allah menginginkan sesuatu maka Allah kerjakan. Ya, kalau Allah tidak menginginkan sesuatu, Allah tidak kerjakan. Jadi Allah itu punya kehendak. Kalau Allah mau, Allah lakukan. Allah tidak mau, Allah tidak lakukan. Kalau Allah mau, Allah menciptakan ini. Allah tidak mau, Allah tidak menciptakan ini. Kalau Allah mau, Allah mencintai orang ini. Kalau Allah tidak mau, Allah tidak mencintai orang ini. Kalau Allah mau, Allah membenci orang ini. Kalau Allah tidak mau, Allah tidak membenci orang tersebut. Nah, ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam takdir Allah menghendaki sesuatu. Jadi sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya mana? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar." Dan Tuhanmu menciptakan segala sesuatu wa yakhtar, dan Allah memilih sesuatu yang Allah kehendaki. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu dan Allah berkehendak untuk memilih. Itu terserah Allah. Misalkan Allah menciptakan semua tempat yang ada di muka bumi ini, lalu Allah memilih beberapa tempat yang diistimewakan. Kita nggak bisa protes. Kenapa kok Mekah itu yang diistimewakan? Kenapa Madinah kok yang diistimewakan? Kenapa enggak Indonesia? Kita nggak bisa protes. Ini murni kehendak Allah. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu dan Allah yang memilih mana tempat-tempat yang Allah muliakan. Atau Allah menciptakan makhluk-makhluknya, lalu Allah memilih makhluk-makhluk yang diistimewakan. Allah mengistimewakan misalkan bulan, matahari, dan seterusnya. Atau Allah menciptakan manusia, Allah mengistimewakan sebagian manusia. Para nabi diistimewakan dari seluruh manusia. Kemudian dari para nabi itu, para rasul yang diistimewakan dari seluruh para nabi. Para rasul itu ada hanya beberapa rasul yang dipilih, yang diistimewakan, yang derajatnya lebih mulia dari rasul-rasul yang lain, yaitu ada 5 rasul ulul azmi. Dari 5 rasul ulul azmi itu Allah juga masih memilih sesuai dengan kehendak Allah 2 rasul yang dicintai, yang menjadi kekasihnya Allah, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari 2 kekasih Allah ini, Khalilullah ini, hanya Nabi Muhammad yang diistimewakan menjadi khairul bashar, manusia yang paling terbaik, manusia yang paling istimewa di muka bumi ini. Begitupun Allah menciptakan malaikat, maka Allah memilih dengan kehendak Allah Jibril menjadi malaikat yang paling istimewa dari seluruh malaikat. Kita tahu bahwa malaikat itu tidak bisa kita tahu jumlahnya, ya. Tidak ada yang tahu jumlah malaikat kecuali Allah. Nah, dari jutaan atau bahkan ratusan juta malaikat itu yang paling istimewa adalah malaikat Jibril. Nah, ini semua sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, "Wa yaf'alullahu ma yasha'." Dan Allah berbuat apa saja sesuai dengan Allah kehendaki. Allah mau berbuat apa saja itu terserah Allah, sesuai dengan kehendak Allah. Namun kembali lagi bahwa perbuatan Allah itu mengandung hikmah, mengandung keadilan. Jadi jangan kita anggap kalau perbuatan Allah itu ada yang sia-sia, ada yang perbuatan ngawur, itu enggak ada sama sekali. Allah berkehendak untuk berbuat apa saja, tapi perbuatan Allah itu enggak pernah ngawur, enggak pernah sia-sia. Semuanya sesuai dengan ilmu, semuanya sesuai dengan kehendak dan juga tujuan dan maksud yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk misalkan Allah menciptakan keburukan, Allah menciptakan iblis, Allah menciptakan neraka. Ini sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa Allah menciptakan makhluk-makhluk seperti ini? Ada neraka, ada iblis, ada Firaun. Nah, ini semua Allah menciptakan itu karena keadilan Allah dan juga karena ada hikmah yang ada di balik ciptaan tersebut. Baik, hikmahnya apa? Allah menciptakan api neraka ya untuk menyaring mana orang-orang yang mana orang-orang yang taat, mana orang-orang yang tidak taat.
bahwa dunia ini tempatnya ujian. Allah menghadirkan manusia di alam dunia ini untuk melewati ujian. Yang berhasil melewati ujian ini, dia akan dimasukkan ke surga. Yang gagal melewati ujian ini, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Baik, Allah juga berfirman, "Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha." Dialah Allah yang telah membentuk kalian di dalam rahim-rahim ibu kalian sesuai dengan kehendak Allah. Jadi bentuk rupanya manusia itu Allah yang menghendaki. Allah menghendaki orang ini seperti ini. Allah menghendaki orang ini rupanya, bentuknya seperti ini, warna kulitnya seperti ini. Itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin ada sesuatu yang menyebabkan bahwa orang itu akhirnya lahir dalam kondisi cacat, ya. Mungkin ada penyebab-penyebabnya, tapi itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang lahir kondisi buta, ada yang lahir dalam kondisi tangannya mungkin ada yang tidak normal atau kakinya ada yang tidak normal. Ini semua Allah yang membentuk, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tidak boleh menghina orang lain karena Allah yang menciptakannya. Kalau kita menghina orang lain karena rupanya yang tidak baik atau dia rupanya yang buruk, kemudian kita menghina orang tersebut, maka sama saja dengan menghina yang menciptakan itu. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita tidak boleh menghina diri sendiri. Orang berada di depan cermin, kemudian dia mengatakan, "Kenapa saya kok jelek sekali?" Tidak boleh. Atau dia menyalahkan orang lain, menyalahkan orang tuanya, "Kenapa bapak saya bikin saya begini? Kenapa ibu saya bikin saya begini?" Nah, termasuk untuk menghina diri sendiri juga tidak boleh. Kenapa? Karena kita ini bikinannya Allah. Allah yang membentuk sejak di rahim ibunya. Adapun yang berhubungan dengan perbuatan hambanya, Allah berfirman, "Walau sya'allahu lasallatahum 'alaikum falaqatalukum." Kalau menghendaki, maksudnya seandainya Allah menghendaki, tentu Dia memberi kekuasaan kepada mereka terhadap kamu. Lalu pastilah mereka memerangimu. Ya, Allah juga berkehendak, ya. Mana yang dimenangkan, mana yang dikalahkan dari dua pasukan. Allah menghendaki kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Kadang-kala juga kaum muslimin mengalami kekalahan. Ya, ini semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, "Walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun." Jikalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan, ya. Jadi kehendak Allah Subhanahu wa taala ini tidak bisa dijadikan alasan untuk melakukan keburukan. Jadi ada sebagian manusia yang beralasan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan keburukan. Kenapa kamu mencuri? Alasannya sudah kehendak Allah, sudah takdir Allah. Kenapa kamu melakukan perbuatan ini? Kenapa berjudi? Kenapa minum khamr? Ini sudah takdir Allah, ini sudah kehendak Allah. Dan ini tidak benar. Kenapa kita tidak beralasan dengan yang baik-baik? Ya, misalkan, ya, kenapa kita tidak memilih untuk sholat? Ya, kenapa kamu sholat? Ini sudah kehendak Allah. Kenapa kamu berpuasa? Ini kehendak Allah. Justru kebanyakan manusia ketika melakukan keburukan baru beralasan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang kita sebutkan tadi, bahwa pemahaman yang tidak benar, ada pemahaman dari Qadariyah dan ada pemahaman dari orang-orang Jabriyah, ya, yang beralasan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang keempat adalah al-khalq, yaitu beriman bahwa segala makhluk yang ada adalah ciptaan Allah, baik zatnya, sifatnya maupun gerakannya, itu semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini wajib kita imani. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa saja sebelum Allah menciptakan makhluk tersebut. Kemudian Allah memerintahkan pena untuk mencatat semua takdir makhluk tersebut. Lalu Allah berkehendak, ya, untuk melakukan apa saja dan untuk mentakdirkan apa saja kepada makhluknya. Kemudian Allah menciptakan, ya, Allah menciptakan apa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah yang menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu. Ya, sangat banyak sekali dalil-dalil yang menerangkan bahwa segala sesuatu ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi ini rukun beriman kepada takdir. Yaitu ada 4, yaitu ada ilmu, ada kitabah, ada masyiah, dan juga ada al-khalq. Kemudian ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang takdir ini ada 2 istilah yang sering kita dengar. Istilah al-qada dan istilah al-qadar. Pernah dengar insyaallah ya? Ya, beriman kepada qada dan qadar. Baik, apa itu qada dan qadar? Ya, sebagian ulama mereka mengatakan sama saja ya. Qada dan qadar ini hanya beda sebutan saja, tapi maknanya adalah ketentuan, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun di sana ada juga yang membedakan apa itu qada, apa itu qadar. Maka di antara yang disebutkan oleh sebagian ulama perbedaan antara qada dan qadar. Jadi qada itu adalah atau qadar lebih dahulu. Jadi qadar itu lebih dahulu daripada qada. Qadar itu Allah menentukan takdir seluruh makhluknya, kemudian qada itu adalah eksekusinya. Ketika sudah terlaksana, maka itulah yang dinamakan dengan qada. Jadi pelaksanaannya itu namanya qada, sedangkan penentuannya atau pencatatannya itu namanya al-qadar. Maka di sini para ulama membagi. Kalau tadi takdir itu ada 4 rukun, ada ilmu, ada kitabah. Maka ilmu dan kitabah itu masuknya dalam segi qadar. Jadi ilmu dan kitabah itu adalah qadar. Allah mengetahui, kemudian Allah mencatat takdir hambanya, ini masuk dalam masalah qadar. Jadi semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun qada adalah pelaksanaan dari takdir yang sudah ditentukan tadi. Ya. Ketika terlaksana, maka itulah yang dinamakan dengan qadanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu pelaksanaan dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan, atau ini yang bagian yang kedua tadi, yaitu masyiah dan al-khalq, ini masuk dalam pembagian al-qada. Baik, ini makna al-qada dan al-qadar. Kemudian beberapa dampaknya dari beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Atau sebelumnya ya, ada beberapa kelompok yang disebutkan oleh para ulama yang berkaitan dengan takdir. Jadi ada 3 kelompok dari manusia ketika berbicara tentang takdir. Yang pertama adalah kelompok al-qadariyah, yang kedua kelompok al-jabriyah, dan yang ketiga ahlus sunnah wal jamaah. Baik, tadi kita menyinggung sedikit tentang al-qadariyah dan al-jabriyah ya. Jadi kelompok yang pertama al-qadariyah. Al-qadariyah ini orang-orang yang tidak percaya takdir. Mereka meyakini manusia yang menentukan takdirnya sendiri. Allah tidak menentukan sama sekali. Allah tidak punya kehendak sama sekali. Taib, ini keyakinan yang keliru ya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menentukan segala sesuatu. Banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan bahwa Allah yang menentukan segala sesuatu. Seperti hadis yang di awal tadi kita baca, Allah mencatat semua takdir makhluknya sebelum penciptaan langit dan bumi. Itu semua sudah ditentukan, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang kedua adalah al-jabriyah. Jabriyah ini yang berpedoman kepada takdir, meyakini manusia tidak punya pilihan, manusia tidak punya kekuatan. Manusia hanya menjalankan takdir saja. Ibaratnya seperti robot yang dijalankan. Jadi tidak ada kehendak sama sekali. Ini juga keyakinan yang keliru ya. Kenapa? Karena
tidak bisa diterima dengan akal manapun, ya. Tidak bisa diterima oleh akal manapun yang meyakini manusia seperti robot yang dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak punya kehendak, tidak punya pilihan sama sekali. Ya, ibaratnya misalkan mereka meyakini Fir'aun itu termasuk orang yang beriman karena dia hanya menjalankan takdir Allah Subhanahu wa taala. Iblis, ya, juga beriman. Kenapa? Karena iblis hanya menjalankan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak punya pilihan sama sekali. Semuanya sesuai dengan kehendak Allah. Allah yang menjalankan itu semua. Dan ini tentunya keliru. Tadi kita jelaskan bahwa ini tidak bisa diterima oleh akal manapun. Misalkan ada orang yang pasangannya selingkuh, ya. Kemudian dia bilang ini sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ibu ada suaminya yang selingkuh, kemudian suaminya bilang ini kan sudah takdir Allah. Jadi ibu nggak perlu marah-marah gitu. Kira-kira mau marah atau tidak? Atau sebaliknya, suami ada istrinya yang selingkuh, kemudian istrinya bilang ini kan sudah takdir Allah. Kira-kira akal mana yang menerima seperti itu? Dan ini keyakinan yang tidak benar, ya. Keyakinan yang ketiga atau kelompok yang ketiga adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini pertengahan antara Qadariyah dan Jabriyah. Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka meyakini Allah yang mentakdirkan semuanya, Allah yang menentukan, menetapkan segala sesuatu di alam ini. Tapi mereka meyakini manusia juga dikasih kekuatan, manusia dikasih pilihan, dikasih kemampuan untuk bisa menentukan mana yang baik, mana yang buruk. Nah, ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi semua memang sudah ditakdirkan sama Allah, tapi manusia juga punya pilihan, punya kemampuan. Apa buktinya kalau manusia itu punya kemampuan? Dikasih namanya otak. Ya, otak itu bahasa kita, dikasih akal. Akal pikiran itulah bukti kalau manusia itu punya kehendak, manusia punya kemampuan untuk menentukan mana yang baik, mana yang buruk. Oleh karena itu, akal ini menjadi penentu bagi manusia ini untuk dibebankan syariat. Dia sudah wajib menjalankan syariat atau dia belum wajib menjalankan syariat. Atau ketika dia melakukan dosa, itu terkena dosa atau tidak, yang menjadi tolak ukurnya adalah akal. Kalau akalnya sudah sempurna dan akalnya waras, maka dia sudah dinyatakan dia sudah punya kemampuan. Kecuali kalau akalnya belum sempurna. Contohnya anak yang belum balik. Anak yang belum balik ini akalnya belum sempurna, masih proses tahapan-tahapan sampai akalnya sempurna di usia balik. Kalau di usia balik, maka segala tuntutan syariat sudah berlaku kepada orang itu. Segala keburukan sudah dinilai dosa, dicatat sebagai dosa untuk orang tersebut. Makanya penentuan hukuman, ya, hukuman jarimah, hukuman kriminal kalau hanya berdasarkan umur, nah ini tidak tepat. Sehingga kadang bingung sendiri ketika ada anak kecil baru atau anak yang umur 16 tahun, 17 tahun membunuh orang lain. Nah, itu dianggap sebagai anak di bawah umur atau sudah mendapatkan hukuman. Makanya dalam Islam patokannya jelas, yaitu balik. Ketika anak itu sudah balik, dan ciri-cirinya nanti seperti mimpi basah dan seterusnya. Ketika anak itu sudah balik, maka semua kriminal sudah terkena orang itu. Maka tidak ada istilahnya anak yang di bawah umur karena usianya masih 17 tahun dan seterusnya. Kalau dia sudah balik, maka sudah akalnya sudah sempurna, dia sudah menentukan sendiri apa yang ingin dia lakukan. Atau orang yang tidak waras, orang gila misalkan, akalnya tidak waras, maka dia tidak terkena syariat. Nah, bukti kalau kita ini manusia ini punya kemampuan karena dikasih akal dan akalnya sempurna, akalnya waras, maka dia tidak bisa beralasan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala karena masing-masing dikasih kemampuan untuk menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan biasanya takdir itu baru ketahuan setelah terjadi. Ketika belum terjadi, maka orang nggak tahu kalau itu takdirnya
Seperti itu. Orang nggak akan tahu kalau takdirnya itu dia akan kecelakaan. Dia baru tahu kalau dia sudah mengalami kecelakaan, baru dia tahu, oh ini takdir saya gitu. Baik. Oleh karena itu, di dalam kehidupan ini ada yang dinamakan dengan sebab akibat, ya, atau yang diistilahkan dengan sunnatullah, hukum sunnatullah, hukum sebab akibat. Nah, itu berlaku bagi manusia. Jadi ketika dia memilih ini, akibatnya apa? Sebabnya dia melakukan ini, maka akibatnya dia mendapatkan ini. Dan itu berlaku bagi manusia. Maka sekali lagi tidak benar ketika ada orang yang beralasan dengan takdir Allah untuk berbuat keburukan. Allahu a'lam bishawab. Kita dengarkan azan terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan sedikit insyaallah. Afan. Nah, enggak ada paketnya. Enggak ada paket. Sini nak fotoin aja. Oke. Baik, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sebutkan bahwa tidak boleh kita beralasan dengan takdir untuk melakukan keburukan. Kapan kita boleh beralasan dengan takdir? Ya, disebutkan ada dua. Yang pertama, dalam hal-hal yang kita tidak punya kemampuan. Tiba-tiba kita sakit, ya. Kita beralasan ini sudah qadar Allah, ini sudah takdir Allah. Hal-hal yang kita tidak punya kemampuan untuk menghindar misalkan, maka itu kita bisa
beralasan dengan ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Walaupun usaha sebab akibat tetap berlaku, namun boleh kita katakan ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perbuatan buruk yang sudah ditobati. Seseorang mungkin sebelumnya pernah berbuat kejahatan apa, mungkin dia pernah berbuat buruk, suka mabuk-mabukan, kemudian dia sudah bertobat kepada Allah, tidak pernah mabuk-mabukan lagi. Lalu ada yang bertanya atau ada yang bilang, kamu dulu suka begini-begini. Lalu dia bilang, ini sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Boleh ya, perbuatan buruk yang sudah ditobati, boleh dia katakan ini sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Asalkan sudah ditobati. Kalau dia belum tobati kemudian beralasan dengan takdir, ini tidak boleh ya. Kenapa? Kalau seperti itu biasanya orang tidak mau berhenti dari atau tidak mau tobat dari perbuatan dosa tersebut. Dan ini kasusnya seperti Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Lalu kata Nabi Musa, wahai Adam, kamulah yang namanya Adam, yang Allah ciptakan dengan kedua tangannya. Kata Adam, iya. Gara-gara kamu kita dikeluarkan dari surga. Jadi Nabi Musa menyalahkan Nabi Adam. Gara-gara kamu ini kita dikeluarkan dari surga. Lalu Nabi Adam mengatakan, kamu yang namanya Musa, yang Allah mengajak bicara dengannya. Kata Nabi Musa, iya. Maka kata Nabi Adam alaihissalam, atalumuni bi amrin qaddarallahu li. Apakah engkau menyalahkan saya terhadap perkara yang sudah ditakdirkan oleh Allah kepada saya? Kata Rasulullah SAW, fahaja Adam Musa. Nabi Adam menang, ya, menang berhujjah dengan Nabi Musa alaihissalam, ya. Nabi Musa alaihissalam, ya. Karena Nabi Adam pernah berbuat kesalahan, tapi Nabi Adam sudah bertobat kepada Allah, maka dia berhujjah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik, poin sedikit lagi, yaitu sikap muslim ketika menghadapi takdir atau dalam masalah takdir. Yang pertama, jangan terlalu dalam membahas takdir. Jadi membahas takdir itu cukup secara garis besarnya yang bisa kita pahami, imani, cukup, nggak perlu jelimet, ya, nggak perlu terlalu dalam, ya, mendengarkan pembahasan takdir yang terlalu dalam, terlalu rinci, akhirnya bingung sendiri, bahkan salah paham. Kenapa? Karena kebanyakan orang salah paham gara-gara terlalu menjelimet, terlalu mendalami pembahasan takdir. Kalau kita percaya takdir itu rahasia Allah, maka sudah cukup, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya kemampuan, kita punya kekuatan untuk memilih mana yang baik, mana yang buruk, maka kita berusaha memilih takdir-takdir yang baik-baik. Cukup, nggak perlu kita memikirkan saya ini nanti takdirnya masuk neraka atau masuk surga, ya. Dibayangkan, dipikirkan, nggak perlu seperti itu. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kebanyakan orang tersesat, orang yang tersesat gara-gara terlalu mendalami masalah takdir. Bahkan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kebanyakan orang atau kelompok yang tersesat di alam ini sebab awalnya gara-gara terlalu mendalami masalah takdir. Mendalami, kalau dia paham gak apa-apa, tapi setelah mendalami salah paham, itu yang menjadi risiko. Ya, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, membahas takdir itu seperti orang yang berada di tengah lautan yang tidak ada pulau, tidak ada ujungnya. Mau ke kanan, mau ke kiri, depan belakang gak ada ujungnya. Maka selamat dengan cara apa? Naiklah perahu syariat Islam. Dengan menaiki perahu syariat Islam, maka kita bisa selamat. Ya, tapi kalau nggak menaiki syariat, maka bahaya, ya. Kalau salah sedikit nyemplung, gitu ya. Maka orang harus hati-hati, jangan terlalu mendalami masalah takdir, ya. Dan banyak sekali para ulama yang melarang kita untuk terlalu dalam membahas masalah takdir, karena akan membawa kepada kerancuan atau bahkan salah paham, ya. Sehingga yang terjadi adalah mungkin menjadi orang Qadariyah atau menjadi orang Jabriyah, ya. Kata Imam Abu Hanifah juga sama. Orang yang terlalu dalam membahas takdir itu seperti orang yang menatap matahari. Gimana? Semakin lama ditatap apa?
semakin silau, ya, semakin pusing, ya, semakin pusing, semakin silau, nggak karu-karuan. Ini sikap yang pertama, jangan terlalu mendalami pembahasan masalah takdir. Yang kedua, harus kita yakin bahwa Allah itu maha adil. Allah tidak pernah berbuat zalim kepada siapapun. Karena Allah sendiri yang mengatakan demikian. Allah itu adil, Allah tidak pernah berbuat zalim. Dalam banyak ayat, misalkan Allah mengatakan, innallaha la yadlimu mithqala dzarratin. Sesungguhnya Allah itu tidak pernah berbuat zalim mithqala dzarratin, sekecil apapun, ya, sekecil biji yang paling kecil pun Allah enggak pernah berbuat kedzaliman. Dalam ayat yang lain kata Allah, innallaha la yadlimun nasa syai'a walakinnan nasa anfusahum yadlimun. Sesungguhnya Allah tidak pernah mendolimi manusia sedikit pun, sekecil apapun. Allah tidak pernah mendolimi manusia, akan tetapi manusia itulah yang mendolimi diri mereka sendiri. Maka harus kita yakini bahwa perbuatan Allah itu adil. Ya, ketika kita ditakdirkan perkara yang tidak kita sukai, kita yakini ini keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah takdirkan kita sakit? Ya, ini Allah adil, karena mungkin kita nggak jaga kesehatan, makannya nggak pernah direm, ya, apa saja masuk ini, ya, gorengan yang manis, yang asin semuanya masuk. Padahal dokter sudah bilang, hati-hati Pak, ini jangan makan yang manis-manis, gula darahnya sudah tinggi. Tapi apa saja dimakan yang manis-manis, ya adil, ya. Ketika terkena penyakit, yakin Allah adil, ya. Kenapa saya sakit? Ya Allah adil, karena saya nggak menjaga diri saya yang mendolimi diri saya sendiri. Dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya yaitu kita yakin bahwa kehendak Allah Subhanahu wa taala itu ada kehendak kauniyah dan kehendak syar'iyah. Ya, kehendak kauniyah itu adalah kehendak yang memang tidak ada pilihan bagi seorang hamba. Jadi Allah menghendaki untuk menciptakan neraka, untuk menciptakan jin, untuk menciptakan iblis. Ini kauniyah. Ini kehendak Allah yang tidak ada pilihan bagi manusia. Adapun yang kedua adalah kehendak manusia yang syar'iyah, yaitu kehendak yang ada pilihan bagi manusia. Jadi manusia punya pilihan untuk menentukan. Baik. Dan yang keempat, sikap seorang muslim adalah selalu minta pertolongan dan bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini kan tidak tahu takdir kita seperti apa. Maka seorang muslim selalu minta bantuan kepada Allah. Dia minta ditakdirkan yang baik-baik dan dijauhkan dari takdir yang buruk-buruk, ya. Allahu a'lam bishawab. Ini pembahasan tentang iman kepada takdir. Dan ini selesai pembahasan martabat yang kedua tentang iman. Insyaallah kita lanjutkan martabat yang ketiga, yaitu ihsan, ya, di pertemuan selanjutnya insyaallah. Allahu a'lam bishawab. Karena sudah masuk waktu Isya, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan mungkin ada pertanyaan yang masuk, qadarullah tidak bisa dibaca sekarang, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.